gantengnya. Sugeng siang dirgahayu rahayu wilujeng jati. Menanggapi komen Anda bisa dibenarkan. Tanpa bantuan makhluk astral, kita akan mengalami kesulitan. Bisa dibenarkan, memang kadang makhluk seperti itu cukup membantu. Tapi satu, jar Basuki mawa beya. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Ini kita itu punya ugeman, adah, jatah, wayah. Kalau kita mau nglenggono narimo ing pandum tanpa bantuan mereka, ya kadang lumayan susah, sulit. Tapi sebaiknya tidak perlu memakai bantuan mereka. Dan lagi kalau mencari guru yang di alam lahir, di alam nyata. Jangan cari guru yang di alam lain, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artian ketika guru itu melakukan kesalahan atau tidak sesuai undang-undang negara ini misal, bisa langsung dikeplak. Tapi kalau guru kita dalam makhluk astral, kita tidak memiliki undang-undang untuk menjerat mereka. Oh ya, mungkin ini lumayan penting bagi teman-teman ya. Bedanya bisian makhluk gaib, entah itu kita sebut setan, demit, jin, siluman, apapun itu yang tidak tampak. Gini, bedakan suara otak dan suara hati. Cara membedakannya gini, suara otak itu selalu berpikir untung dan rugi. Suara hati itu tidak pernah memikirkan untung dan rugi, benar dan salah. Suara hati itu lebih ke iya dan tidak. Udah gitu aja, nggak butuh alasan. Hati yang saya maksud ini jantung ya, heart, bahasa Inggrisnya kolbu, bahasa Arabnya manah, bahasa Jawa kunonya. Jadi biasanya bangsa setan itu atau bahasa Jawa ini, bahasa Jawanya yang kuno itu bukan setan ya, tapi sotan. Bangsa sotan itu mengaruhi manusia, biasanya pasti membisikkan keuntungan-keuntungan. Oke, ini masalah keuntungan tipis ya ini ya. Saya ambil contoh, bunuhlah dia, bunuhlah orang yang tidak seiman denganmu, maka dengan begitu kamu akan mendapatkan pahala. Terkadang bangsa sotan ini iming-iming tidak hanya kesenangan dunia, tapi juga iming-iming pahala. Padahal itu adalah sebuah kesalahan. Bisa jadi, karena mungkin di Islam ada ayat yang mengatakan perangilah yang memerangimu. Sementara meskipun orang itu kafir, kalau tidak memerangi kita, kan nggak penting untuk diperangi. Kalau kita memerangi orang yang tidak memerangi kita, itu namanya egois, namanya angkoro. Itu contoh ya. Kalau kita diberi contoh itu rampoklah, curilah karena kamu ini orang kiri. Itu kan cara mempengaruhi setan yang sangat basic ya, sangat umum. Kita ambil contoh yang tidak umum. Jadi kadang sisi jahat itu bisa muncul dari berbagai sisi. Contoh tadi saya bilang ilmu jahat bisa dimanfaatkan. Contoh kita belajar ilmu sandat, tapi bukan untuk menyandat orang, tapi untuk menyembuhkan orang yang kena sandat. Kita belajar ilmunya maling, tapi bukan untuk mencuri, tapi untuk menangkap maling. Contoh Pak Polisi kan harus belajar ilmunya maling supaya bisa menangkap maling. Terus ada lagi, oh iya, ilmu baik. Contoh kita memegang kitab suci, membuat kesaksian palsu atau sumpah palsu. Contoh para koruptor itu kan saat dimintai sumpah jabatan, mereka kan juga bersumpah di atas ayat, di atas kitab suci. Ternyata kitab suci bisa kan dijadikan alat untuk kejahatan. Terus pada beberapa waktu yang lalu ada seorang pejabat negara yang korupsi kitab suci, ternyata bisa. Bahkan yang baru terjadi ini agama yang dipolitisir. Ya, contoh paslon tertentu kan bilang kalau tidak memilih paslon yang mereka dukung maka akan diragukan keimanannya dan masuk neraka. Iya.
Dan setan ini punya banyak cara untuk memelesetkan kita. Bisa jadi saya juga pernah kena bisukan setan. Bisa jadi. Jujur, memang saya pernah kena. Pada waktu itu saya tidak mendeteksi adanya ketempelan itu ya. Malah yang ngasih tahu itu teman saya. Nah, sapu lidi seperti ini. Sapu lidi seperti ini tanpa didoain dia sudah memiliki kekuatan magis. Apalagi didoain ya. Teman saya tiba-tiba memukul saya pakai sapu lidi, katanya untuk membersihkan badan saya. Gini, kadang manusia itu tidak bisa melihat punggungnya sendiri. Coro Jawane awake dhewe ora bisa ndelok kitoke dhewe, kan butuh bantuan. Kembali lagi ke sana tadi. Ciri-cirinya kita itu dipengaruhi setan. Setan itu selalu mempengaruhi kita dari sisi untung. Entah untung itu dari sisi manapun. Bisa untung dari sisi pahala, bisa untung dari sisi cuan, bisa untung dari sisi maksiat, bisa untung dari sisi berbagai sisi. Tapi kalau yang suci itu kemungkinan tidak memikirkan keuntungan. Dia hanya berasumsi iya dan tidak. Iya dan tidak. Iya tidak butuh alasan. Tidak juga tidak butuh alasan. Ya, sangat tipis soalnya. Kadang orang yang sudah ahli pun mendeteksi itu bisikan setan atau tidak itu juga kesulitan loh. Apalagi yang awam. Tapi saya rangkum yaitu tadi. Setan selalu membisikkan keuntungan. Sementara orang yang tulus itu seharusnya kan tanpa pamrih. Mugi manfaat dulur, tancap kayon.